Hai, kenalin, namaku Rizal. Aku adalah seorang ojek online. Aku baru saja lulus dari SMA. Tapi aku tidak bisa melanjutkan kuliah karena aku tidak punya biaya. Aku juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak karena aku tidak punya keterampilan atau pengalaman. Aku hanya bisa mengandalkan motorku yang buntut ini. Ya, inilah hadiah yang bisa orang tuaku berikan untuk mencari nafkah. Hari itu, aku ada pesanan yang mau kuantar kepada pelangganku. Kujalani hari seperti biasanya. Semangat, ceria, senyum pada semua orang, dan semangat untuk mengubah nasib keluargaku dan membantu orang tuaku untuk menafkahi adik-adikku dan menyisihkan sebagian pendapatanku untuk suatu saat bisa melanjutkan pendidikanku. Tibalah aku di depan rumah orang yang memesan makanan tadi. Ternyata rumahnya begitu mewah dan megah. Aku berharap bisa memberikan rumah yang serupa ini juga kepada orang tua dan adik-adikku suatu saat nanti. Gak lama kemudian, pintu besar itu terbuka saat aku sedang mengalihkan pandanganku. Aku kaget, dan aku juga tidak percaya bahwasanya aku masih bisa bertemu dengan dia lagi. Dia masih seperti dulu, cantik, ramah, anggun, dan sayangnya aku tidak bisa memilikinya. Aku terlahir dari keluarga miskin. Ayahku adalah seorang buruh pabrik dan ibuku adalah seorang penjual sayur keliling. Mereka bekerja keras untuk membesarkan aku dan adik-adikku. Mereka selalu mengajarkan aku untuk bersyukur dan berusaha keras. Mereka selalu mendukung aku dan bercita-cita tinggi untuk aku dan adik-adikku. Aku memiliki cita-cita untuk menjadi seorang insinyur. Aku suka belajar matematika dan fisika, dan aku ingin membuat sesuatu yang berguna untuk orang banyak. Aku ingin mengubah hidupku dan keluargaku dengan ilmu pengetahuan. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses meskipun aku miskin. Tapi cita-cita itu sirna ketika aku bertemu dengan dia. Dia adalah Sinta, wanita tercantik yang pernah aku lihat. Dia adalah anak dari pemilik perusahaan besar yang kaya raya. Dia adalah murid paling populer di sekolahku dulu, yang disukai oleh semua orang. Dia adalah bintang yang bersinar terang. Inilah kisah singkat pertemuan aku dan dia. Aku adalah seorang siswa SMA yang berasal dari keluarga miskin. Aku bersekolah di SMA favorit di kota. Berkat biaya siswa yang aku dapat, akhirnya aku bisa bersekolah di sana. Sedangkan Sinta, dia adalah seorang siswi SMA yang berasal dari keluarga kaya. Dia bersekolah di SMA yang sama dengan aku karena keinginan kedua orang tuanya. Dia adalah seorang siswi yang cantik, populer, dan ramah. Dia juga sangat pintar. Dia bercita-cita menjadi seorang artis agar bisa terkenal kaya dan mandiri. Aku dan dia bertemu pertama kali di kantin sekolah saat jam istirahat. Aku sedang mengantri untuk membeli makanan, sementara dia sedang duduk di meja bersama teman-temannya. Aku melihat dia dari kejauhan dan langsung terpesona oleh kecantikannya. Aku merasa ada sesuatu yang menarik di dalam diri Sinta, yang membuat aku ingin mengenal Sinta lebih dekat. Sinta juga melihat aku dari kejauhan, tapi dia tidak tertarik sama sekali. Dia merasa aku adalah seorang siswa biasa yang tidak ada bedanya dengan siswa lainnya. Dia merasa aku adalah seorang siswa yang tidak masuk akal,
yang berani menatapnya dengan penuh harap. Aku mencoba mendekati Sinta dan menyapa Sinta dengan ramah. Aku berharap dia akan membalas sapaan yang aku lontarkan kepadanya dan mau berkenalan denganku. Dan harapan itu mulai ada karena dia mau tersenyum kepadaku. Di situ aku mulai berteman dengannya. Sebenarnya aku berharap dia juga merasakan hal yang sama pada pandangan pertama itu. Hari pertama masuk sekolah, setelah masa orientasi siswa untuk peserta didik baru, rupanya aku dan Sinta satu kelas, dan aku merasa sangat senang saat itu. Aku merasa peluangku sangatlah besar untuk mendapatkannya. Dan mulai saat itu kami berdua saling bertegur sapa, dan aku bertambah yakin untuk bisa mendapatkannya. Hingga aku sering membantunya membawakan bukunya dari perpustakaan biar terlihat sebagai pahlawan agar mendapat simpati darinya. Dan aku juga sering memberinya coklat. Ya, yang bagiku itu coklat yang sangat istimewa. Ya, walaupun harganya enggak seberapa, dan senangnya aku, dia sangat menerima dan menikmatinya. Walaupun aku enggak tahu dia menerima pemberianku itu karena apa, yang jelas saat itu aku sangat senang. Hingga beberapa bulan kemudian, harapanku sedikit demi sedikit mulai sirna setelah kedatangan anak baru di kelasku. Awalnya aku biasa aja melihat anak baru ini. Ya, walaupun dia anak orang kaya, tampan dan juga populer di sekolah, tapi aku tidak pernah menganggapnya sebagai saingan saat itu. Hingga akhirnya aku melihat beberapa kali mereka bersama. Gak di kantin, di kelas, sepulang sekolah, mereka tetap bersama. Dan aku mulai berputus asa saat itu. Apalagi terdengar desah-desuh yang terjadi di sekolah saat itu. Banyak teman-teman yang bilang bahwa mereka telah bersama saat sekolah menengah pertama. Ternyata mereka telah menjalin hubungan sejak lama, dan kedua orang tua mereka pun juga sudah saling mengenal. Dan pada akhirnya aku hanya bisa melihatnya dari jauh. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku terpesona oleh senyumannya yang manis dan tulus. Aku terpikat oleh matanya yang indah dan cerdas. Aku tergila-gila oleh suaranya yang merdu dan lembut. Aku terobsesi oleh dirinya yang sempurna dan luar biasa. Tapi semua itu sudah sirna. Harapan yang dulu ada ternyata begitu cepat berlalu. Aku tahu aku tidak pantas untuknya. Aku tahu aku tidak punya apa-apa untuk menarik perhatiannya. Aku tahu aku hanya bisa bermimpi untuk bersamanya. Tapi aku tidak bisa menahan perasaanku. Aku tidak bisa melupakan wajahnya. Aku tidak bisa melepaskan harapanku begitu saja. Aku mencoba untuk mendekatinya dengan berbagai cara. Aku sering mengikutinya dari jauh. Aku sering mengiriminya pesan tanpa nama. Aku sering memberinya hadiah tanpa tanda. Aku sering menolongnya tanpa pamrih. Aku sering menyayanginya tanpa balas. Tapi dia tidak pernah menyadariku. Dia tidak pernah membalas pesanku atau mengucapkan terima kasih atas hadiahku. Dia tidak pernah membutuhkan bantuanku atau menghargai perhatianku. Dia tidak pernah melihatku atau mendengarku. Dia tidak pernah mengenalku atau menganggapku. Dia hanya memiliki mata untuk lelaki yang dia sukai. Lelaki yang dia sukainya yang juga kaya, tampan, dan pintar. Lelaki itu juga sangat populer, berbakat, dan sukses. Lelaki itu juga sempurna, luar biasa, dan bersinar. Lelaki itu juga mencintainya, menyayanginya, dan melindunginya. Aku hanya bisa menangis dan menyesal.
Aku menyesal karena aku tidak bisa menjadi seperti lelaki yang dia sukainya. Aku menyesal karena aku tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Aku menyesal karena aku tidak bisa membuatnya bahagia. Aku menyesal karena aku tidak bisa memiliki hatinya. Aku hanya bisa mengagumi dan berdoa. Aku mengagumi karena dia adalah wanita terindah yang pernah kutemui. Aku berdoa agar dia selalu sehat dan bahagia. Aku mengagumi karena dia adalah wanita terhebat yang pernah aku kenal. Aku berdoa agar dia selalu sukses dan beruntung. Aku mengagumi karena dia adalah cinta pertamaku. Meskipun dia tak mencintaiku, aku berdoa agar dia selalu dicintai dan disayangi. Aku tidak pernah menyerah dan terus bekerja. Aku tidak pernah berhenti dan terus